Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suri Andini dengan NIM 2500603072 kelas B. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pembelajaran IPS di sekolah dasar. Adapun hal yang akan saya bahas meliputi 4 poin utama, yaitu 1. Kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini. 2. Relevansi materi IPS dengan kehidupan nyata siswa. 3. Kemampuan guru dalam mengembangkan pelajaran IPS. 4. Tantangan pelajaran IPS di era digital. Saya berharap penjelasan ini sangat memberikan gambaran yang jelas mengenai pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini. Berikut soal tersebut. 1. Menurut pandangan Anda, bagaimana kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini? Menurut pandangan saya, kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini sudah mengalami perkembangan yang cukup baik, namun masih belum sepenuhnya optimal. Saat ini, pembelajaran IPS sudah banyak yang menggunakan pendekatan tematik, di mana materi IPS tidak diajarkan secara terpisah, tetapi digabung dengan mata pelajar lain. Hal ini sebenarnya sangat baik karena membuat pembelajaran lebih bermakna dan tidak terpisah-pisah. Selain itu, beberapa guru juga sudah mulai menggunakan media pembelajaran seperti gambar, video, dan alat peraga sederhana, membantu siswa memahami materi. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran IPS sudah mulai mengikuti perkembangan zaman. Namun, di sisi lain masih terdapat beberapa kekurangan. Misalnya, pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru, di mana guru lebih banyak menjelaskan, sementara siswa hanya mendengar. Hal ini membuat siswa menjadi kurang aktif. Selain itu, masih banyak siswa yang belajar IPS hanya dengan cara menghafal, bukan memahami. Padahal IPS seharusnya melatih siswa untuk berpikir kritis dan memahami kehidupan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi pembelajaran IPS saat ini sudah cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keaktifan siswa dan metode pembelajaran yang lebih menarik. Soal nomor 2, bagaimana pendapat Anda tentang relevansi materi IPS dengan kehidupan nyata siswa saat ini? Menurut saya, materi IPS di sekolah dasar sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan nyata siswa. IPS mempelajari berbagai hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti lingkungan, masyarakat, kegiatan ekonomi, serta budaya. Semua itu sangat sering ditemui oleh siswa dalam kehidupan mereka. Contohnya, dalam materi jual beli, siswa dapat langsung menerapkan ketika mereka membeli makanan di kantin sekolah. Mereka belajar tentang nilai uang, proses transaksi, dan kejujuran. Kemudian, dalam materi lingkungan, siswa diajarkan untuk menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan merawat lingkungan sekitar. Ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, materi tentang keberagaman budaya juga membantu siswa untuk menghargai perbedaan, baik perbedaan suku, agama, maupun kebiasaan. Namun, yang menjadi masalah adalah tidak semua pembelajaran IPS dikaitkan dengan kehidupan nyata. Kadang, guru hanya menjelaskan materi dari buku tanpa memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan siswa. Akibatnya, siswa merasa bahwa IPS itu membosankan dan tidak penting. Jadi, menurut saya, materi IPS itu sangat relevan
tetapi perlu disampaikan dengan cara yang lebih kontekstual agar siswa benar-benar memahami dan merasakan manfaatnya. Soal yang ketiga adalah sejauh mana guru SD saat ini mengembangkan pembelajaran IPS yang menarik dan bermakna. Menurut saya, kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran IPS saat ini cukup beragam. Ada guru yang sudah sangat kreatif dan inovatif dalam mengajar. Mereka menggunakan berbagai metode seperti diskusi kelompok, tanya jawab, permainan edukatif, bahkan pembelajaran di luar kelas. Hal ini membuat siswa menjadi lebih aktif dan tertarik untuk belajar. Namun, masih ada juga guru yang menggunakan metode lama, yaitu ceramah. Dalam metode ini, siswa hanya mendengarkan tanpa banyak berpartisipasi. Akibatnya, siswa menjadi cepat bosan dan kurang memahami materi. Perbedaan kemampuan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti: yang pertama, kurangnya pelatihan bagi guru; kedua, terbatasnya fasilitas di sekolah; ketiga, kebiasaan mengajar yang sudah lama digunakan. Selain itu, tidak semua guru mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Padahal, teknologi dapat membantu membuat pembelajaran IPS menjadi lebih menarik. Oleh karena itu, guru perlu terus meningkatkan kemampuan dan kreativasinya agar pembelajaran IPS menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan bermakna bagi siswa. Soal yang keempat adalah, apa pandangan Anda terhadap tantangan pembelajaran IPS di era digital saat ini? Di era digital saat ini, pembelajaran IPS menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya tantangan utama adalah pengaruh teknologi. Saat ini, siswa lebih tertarik bermain gadget daripada belajar. Hal ini bisa mengurangi minat belajar mereka jika tidak dikontrol dengan baik. Selain itu, informasi di internet sangat banyak, tetapi tidak semuanya benar. Siswa yang belum memiliki kemampuan berpikir kritis bisa dengan mudah percaya pada informasi yang salah atau hoax. Tantangan berikut adalah kurangnya kemampuan digital, baik pada siswa maupun guru. Tidak semua guru mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi kurang maksimal. Selain itu, fasilitas yang tidak merata juga menjadi masalah. Tidak semua sekolah memiliki akses internet atau perangkat yang memadai. Namun, di balik tantangan tersebut, era digital juga memberikan peluang besar. Guru dapat menggunakan video pembelajaran, animasi, dan internet untuk membuat pembelajaran IPS lebih menarik dan mudah dipahami. Oleh karena itu, tantangan ini harus dihadapi dengan cara meningkatkan kemampuan guru, membimbing siswa dalam menggunakan teknologi, serta memanfaatkan teknologi secara bijak. Kesimpulan saya adalah menyimpulkan bahwa pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini sudah mengalami perkembangan, tetapi masih perlu diperbaikan. Materi IPS sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan nyata, namun perlu disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan kontekstual. Kemampuan guru juga perlu terus ditingkatkan agar pembelajaran menjadi lebih kreatif dan bermakna. Selain itu, di era digital ini terdapat berbagai tantangan, namun juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan pembelajaran IPS dapat menjadi lebih efektif dalam membentuk siswa yang berpikir kritis, peduli terhadap lingkungan, dan mampu hidup
bermasyarakat dengan baik. Sekian dan terima kasih. I just had to let you know you're